Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Paragraf Pikiran. Dan seneng banget rasanya kita bisa punya waktu beberapa menit ke depan untuk benar-benar duduk diam dan meninggalkan hiruk-pikuk pekerjaan, serta mencoba menatap ke dalam diri kita sendiri. Kita terbiasa berada di momen orang berbicara di sana-sini, suara keyboard saut-sautan, dan juga notifikasi grup WhatsApp yang gak pernah untuk berhenti. Tapi di tengah kebisingan itu, kamu ngerasa kayak gak pernah ada satupun orang yang benar-benar ngeliat ke diri kamu. Kamu ngerjain tugas, balesin email, ikut rapat, secara fisik kamu hadir. Tapi secara emosional, kamu ngerasa kayak kamu lagi ada di balik dinding kaca yang kedap suara. Kamu ngelihat mereka juga ngelihat kamu, tapi gak ada frekuensi yang connect di sana. Dan sebagai mahasiswa MSDM, aku mulai sadar bahwa ada tragedi yang gak kalah besar dari dunia kerja, yaitu kesepian di tempat kerja. So, hari ini aku pengen kita duduk tenang karena aku akan sedikit sharing nih tentang fenomena yang tadi, yaitu kesepian di tempat kerja. Dalam dunia MSDM, kita punya satu tantangan besar bernama workplace isolation, yang mana Hakan Özçelik dan juga Sigal Gebarsade dalam artikel mereka pada tahun 2012 yang berjudul Work, Loneliness, and Employee Performance yang mana diterbitkan di Academy of Management Journal, menemukan bahwa kesepian di tempat kerja itu bukan cuma sekedar soal jarak fisik atau perasaan belaka teman-teman, tapi itu udah jadi ancaman serius bagi performa suatu organisasi. Banyak perusahaan itu udah ngehabisin biaya untuk melatih hard skill dari karyawannya. Itu memang suatu hal yang baik teman-teman dan patut kita apresiasi terhadap kepedulian perusahaan pada setiap karyawannya. Tapi di sisi lain, kita jarang banget nemuin modul yang mana itu ngajarin cara hadir untuk rekan kerja. Kita terbiasa dengan teori Herzberg oleh Frederick Herzberg yang mana tentang hygiene factors. Kita pikir kalau gaji cukup dan kantornya bagus, karyawan akan merasa bahagia. Padahal Herzberg dalam bukunya yaitu The Motivation to Work, itu dia juga bilang ada yang namanya motivator, yaitu pengakuan dan hubungan antar manusia. Dan kalau sebuah organisasi hanya fokus ke hasil dan melupakan proses interaksi manusia di dalamnya, sebenarnya mereka lagi membangun sebuah pabrik kesunyian. Dan kesunyian ini jadi racun bagi kreativitas di dalamnya. Nah teman-teman, profesor dari Harvard yaitu Amy Edmondson, itu dia dalam bukunya The Fearless Organization ngejelasin bahwa organisasi dikatakan sehat ketika organisasi itu ngasih ruang buat karyawannya untuk jadi manusia sepenuhnya. Kalau kita takut salah, takut ngomong, takut ngungkapin pendapat, atau merasa nggak dihargai, maka secara otomatis kita akan menarik diri kita dari lingkungan tersebut. Dan itu akan jadi awal mula rasa kesepian di tempat kerja datang. Efisiensi itu bagus, tapi kita malah terlalu fokus pada efisiensinya sendiri. Kita pengen manusia kerja kayak algoritma. Tapi saat manusianya itu dipaksa jadi algoritma, ya otomatis mereka akan kehilangan kemanusiaannya teman-teman. Sekarang kita masuk ke laboratorium otak kita. Kenapa rasa sendirian itu terasa sangat fisik? Dan kenapa dada kita tuh sering sesak kalau diabaikan dalam rapat atau suatu obrolan? Menurut penelitian Aquila McCann dan juga jurnal dari Social Cognitive and Affective Neuroscience, otak kita gak bisa bedain antara sakit fisik sama sakit sosial. Jadi saat kamu ngerasa dikucilin, bagian dorsal anterior cingulatic cortex atau DACC, bagian itu akan nyala. Dan itu area yang sama-sama nyala pas kamu kejepit pintu atau kepukul. Di samping itu, secara hormonal, kesepian kronis di tempat kerja itu memicu pelepasan kortisol yang berlebihan teman-teman. Dan si kortisol ini kalau terus-menerus ada di sistem kita, itu bakalan ngerusak bagian prefrontal cortex atau area yang kita gunain untuk ngambil keputusan dan juga berpikir jernih. Artinya, karyawan yang kesepian itu adalah karyawan yang gak bisa kerja secara optimal. Mereka tuh gak males, tapi otak mereka tuh ada di fase mode survival atau mode bertahan hidup teman-teman. Dan kalau ngomongin kesepian, kehadiran, atau perasaan dihargai,
aku nemuin oase dalam sirah nabawiyah. Rasulullah itu nggak pernah memandang manusia cuma sebagai tenaga kerja, teman-teman. Tapi beliau memandang manusia itu sebagai saudara. Dan konsep uhuwah atau persaudaraan yang beliau bangun itu menurutku bukan cuma sekedar kumpul-kumpul doang, teman-teman. Menurutku itu salah satu strategi organisasi yang canggih banget. Ingat gak gimana cara beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor saat tiba di Madinah? Yang tadinya kaum muhajirin ngerasa asing dan kesepian pas awal-awal tiba di Madinah, Nabi Muhammad ngasih rasa aman secara emosional sebelum ngasih perintah. Dan gak cuma itu, tentunya juga kaum Ansor dengan rasa excitednya nunggu kedatangan mereka, solidaritas tanpa batasnya, dan juga keterbukaan hati mereka yang akhirnya kaum muhajirin tuh ngerasa nyaman ada di Madinah. Dengan keadaan seperti itu, kita dapat melihat bahwa ternyata kesepian itu bisa hilang ketika jembatan persaudaraan dan dukungan emosional itu terbangun dengan baik. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad dalam keadaan apapun itu selalu ngasih yang namanya dopamin alami ke para sahabat, lewat senyuman, lewat sapaan hangat, dan juga kehadiran yang utuh. Dan gak lupa juga beliau tuh ngejarin kalau MSDM yang paling murni itu ya manajemen yang berbasis rasa cinta dan saling menjaga amanah. Terus kalau kayak gitu, langkah konkretnya apa nih buat kita yang ngerasa sendirian atau buat kita yang pengen memperbaiki tim kita? Yang pertama, stop being a robot. Mulailah percakapan dengan menanyakan kabar hatinya, bukan cuma soal laporannya aja, teman-teman. Yang kedua, listening to understand, not to reply. Saat rekan kerja kamu ngomong, usahain untuk hadir sepenuhnya, teman-teman. Dan jangan fokus ke yang lain, contohnya misalkan ke handphone atau lain sebagainya. Dan yang terakhir, small act of kindness. Dalam MSDM, kita menyebutnya microaffirmation, yaitu pujian kecil yang jujur. Itu bisa nurunin kortison rekan kerjamu seketika. Kesunyian di tempat kerja itu jadi tanda bahwa adanya paragraf yang hilang di hidup kita. Di antara riset atau konsep ukhuwah yang tadi, bagian mana sih yang menampak realita kamu sekarang? Yuk jadiin kolom komentar sebagai ruang aman untuk bercerita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!